Hai, balik lagi sama aku di Story Lova. Di video kali ini aku bakalan cerita tentang film horor yang seru banget yang dirilis pada tahun 2021. Jadi, film ini menceritakan tentang sebuah desa yang mendapatkan kutukan yang berasal dari gigi palsu, di mana warga desa mimpi buruk dan diteror oleh makhluk yang mengerikan. Lalu, apakah mereka bisa menghentikan teror tersebut? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Cerita yuk! Cerita dibuka pada tahun 1917, tepatnya saat terjadi peperangan Somme. Dalam pertempuran itu, kapten dari prajurit Inggris terkena tembakan di perutnya. Petugas medis pun langsung menangani si kapten dan mengeluarkan 3 peluru di dalam perutnya. Lalu saat dokter berhasil mengeluarkan 2 peluru dan mau mengeluarkan peluru yang ketiga, ia malah mendapati peluru besar yang terbuat dari perak. Dan si dokter sangat yakin kalau peluru itu bukanlah rancangan Jerman. Tapi tepat saat peluru ketiga itu diambil, si kapten langsung meninggal. Lalu, dari mana peluru perak itu berasal? Tonton sampai habis film kali ini. Jadi, film berawal pada 35 tahun yang lalu, tepatnya di pedalaman di Prancis. Hiduplah seorang tuan tanah yang terkenal kejam bernama Siamus Laurent, yang tinggal bersama istrinya yaitu Isabel dan kedua anak mereka yang bernama Charlotte dan Edward. Di samping itu ada sebuah klan Roma yang dikenal dengan kelompok Gibbs. Mulai berkelana berkeliling Prancis dan menekan beberapa wilayah adalah tanah mereka. Pemimpin kelompok itu lalu memprediksi kalau ada bahaya yang akan datang. Jadi, ia pun membuat gigi palsu, menggunakan perak dan juga tengkorak manusia sebagai perlindungan. Di sisi lain, Siamus serta para tetua desa mengadakan pertemuan di mana mereka membahas tentang klaim Gipsy yang dalam waktu dekat akan datang ke desa mereka. Meskipun Siamus berniat untuk membicarakannya dengan baik-baik dan siap membayar, namun para tetua menegaskan kalau klan Gipsy tidak akan melepaskan begitu saja tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Jadi, Siamus pun berserta tetua memutuskan untuk mengusir klan Gipsy secara paksa. Keesokan harinya, Siamus serta para tetua pergi ke camp Gipsy untuk mengusir mereka. Tapi karena klan Gipsy tetap kekeh tak mau pergi, Siamus dan yang lainnya pun terpaksa menggunakan kekerasan dan bahkan membantai mereka semua. Siamus kemudian menangkap 2 anggota klan yang mencoba untuk kabur. Salah satunya adalah pemimpin klan. Para tetua lalu menemukan gigi palsu yang terbuat dari perak dan pada akhirnya menguburnya bersama tubuh pemimpin klan secara hidup-hidup. Selama penguburan itu, pemimpin klan terus-terusan merapalkan mantra dan mengatakan kalau si kegelapan akan membalas perbuatan mereka. Sedangkan pria yang mencoba untuk kabur itu, tangan dan kakinya dipotong, lalu tubuhnya dijadikan sebagai orang-orangan sawah. Beberapa hari kemudian, Charlotte bermimpi tentang orang-orangan sawah dan gigi perak yang terkubur di bawahnya. Di tempat lain, seorang ahli patologi
atau ahli mengidentifikasi penyakit bernama Jones datang ke desa untuk mencari informasi keberadaan para klan Gypsy. Di hari berikutnya, Edward juga mengalami mimpi yang sama seperti Charlotte. Namun kali ini Edward melihat sosok pemimpin klan Gypsy yang membuat Edward ketakutan. Tapi ternyata yang mengalami mimpi buruk itu bukan hanya mereka saja, melainkan semua anak-anak di desa itu. Lalu, saat anak-anak desa berkumpul untuk bermain, salah satu dari mereka yang bernama Timmy mengungkapkan kalau ia tahu tempat di mana orang-orang sawah yang ada di mimpi mereka. Jadi mereka pun langsung pergi ke tempat tersebut. Tapi sebelum itu, Timmy menyuruh yang lain agar tidak bilang tentang hal ini kepada siapa-siapa. Timmy lalu menggali tanah di bawah orang-orangan sawah dan menemukan gigi palsu itu. Karena penasaran, Timmy pun memakai gigi palsu itu ke dalam mulutnya dan seketika ia pun menjadi hilang akal sehat dan menggigit Edward. Melihat hal yang mengerikan itu, Charlotte pun langsung lari ke rumah untuk memberitahu orang tuanya. Untungnya Edward masih bisa diselamatkan meski terluka parah. Selang tak lama, si dokter datang dan mengatakan kalau Edward diserang oleh seekor binatang buas. Sedangkan Charlotte masih menepati janjinya ke Timmy agar tidak memberitahu orang-orang tentang masalah tersebut. Thank you, doctor. Di malam harinya, Charlotte kemudian pergi ke kamar Edward untuk melihat keadaannya. Namun di situ ia malah mendapati Edward yang sedang kesulitan bernafas. Dan saat ia membuka selimutnya, Charlotte dikagetkan dengan benda seperti tanaman merambat yang melilit tubuh Edward. Charlotte pun langsung berteriak ketakutan dan memberitahu hal itu kepada orang tuanya. Tapi saat mereka kembali ke kamar Edward, ternyata Edward sudah menghilang, entah kemana. Keesokan harinya, Siames pun membawa semua warga untuk mencari keberadaan Edward, tetapi sayangnya hasilnya nihil. Edward! Di lain tempat, letnan polisi bernama Molir memberitahu ke John kalau ada anak laki-laki bernama Edward yang tiba-tiba menghilang, dan mungkin ini ada kaitannya dengan klan Gypsy. Karena sebelumnya ayah Edward ada masalah dengan klan tersebut. Karena John memang sedang mencari tahu tentang klan Gypsy, ia pun segera pergi untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Charlotte kemudian pergi ke gereja untuk berdoa agar adiknya segera ditemukan. Bersamaan dengan itu, ia mendengar sesuatu di balik pintu, yang ternyata itu adalah Timmy yang sedang bersembunyi di ruang pengakuan dosa, kemudian mengungkapkan kalau ia benar-benar tidak sadar sesaat setelah memakai gigi palsu itu, dan kini ia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi kepada Edward. Jadi, Charlotte pun meyakinkan Timmy kalau tidak ada seorang pun yang tahu kalau Timmy lah yang menyerang Edward. Edward juga mengatakan kalau ia menyimpan gigi perak itu di gereja. Timmy lalu mulai membacakan kitab yang intinya berbunyi kalau taring perak itu dibentuk dari 30 perak yang diterima oleh Yudas dari pengkhianatannya terhadap Yesus. Jadi Timmy merobek halaman tersebut untuk berjaga-jaga, barangkali ia membutuhkannya. Bersamaan dengan itu, pembantu Charlotte pun muncul, sehingga membuat Timmy pun lari ketakutan ke dalam hutan. Tapi ia berhenti saat melihat sesuatu berlari di semak-semak. Dan ternyata itu makhluk aneh yang tiba-tiba lari kencang melewati Timmy, hingga membuat tangan Timmy hancur. Timmy lalu kembali lari dan masuk ke gubuk untuk berlindung. Tapi makhluk itu pun menemukannya. Dan Good day, sirs.
Sementara itu, John datang ke rumah Siames. Di situ, mereka kemudian mendapatkan info tentang penemuan mayat Timmy di dalam gubuk. Jadi, mereka pun langsung pergi ke sana dan menemukan tubuh Timmy yang sudah hancur beserta sobekan kitab. Attacked by a wild animal. Polisi Moller pun mengklaim kalau kematian Timmy disebabkan oleh hewan yang sama seperti hewan yang menyerang Edward, dan kemungkinan itu adalah serigala. Moller lalu kembali ke kota untuk membuat laporan, sedangkan John tetap tinggal di desa untuk menyelidikan yang lebih lanjut. Wild animal. There's nothing more I can do. So you knew the terrible fever. Selama di desa, John tinggal di rumah Siames. Di sana, ia lalu berkeliling rumah dan menemukan noda darah di pintu yang ia klaim sebagai jejak darah Edward. Lalu, di malam harinya, John juga mengalami mimpi tentang orang-orangan sawah dan gigi palsu perak. Tak hanya itu saja, ia juga melihat istri dan anaknya dibawa pergi oleh orang-orangan sawah. Lalu di hari berikutnya, John diam-diam mengikis noda darah yang ada di rumah Siames untuk diteliti. Dan saat ia mencari tahu lebih lanjut, ternyata darah itu sudah mengikat dan berubah menjadi sel darah lain. Tapi penelitiannya terganggu saat ia mendengar suara dari balik jendela. John pun memeriksanya. Dan ternyata ia melihat ada suatu makhluk yang sedang menatapnya sebelum akhirnya makhluk itu pun pergi. Bersamaan dengan itu, Siames datang dan keduanya pun mencoba memeriksa keluar. Namun mereka tidak menemukan apapun. Di tempat lain, terlihat 3 warga yang sedang mencari kayu di hutan, tapi satu persatu dari mereka diserang oleh makhluk yang menyeramkan. Jacob? Untungnya, salah satu dari mereka, yaitu Annie Mary, berhasil lolos dan kembali ke desa untuk melaporkan tentang kejadian itu. This is all we find. Mendengar berita itu, John, Siames, dan yang lainnya pun pergi ke rumah Annie Mary untuk mencari informasi makhluk apa sih yang menyerangnya. Tapi saat sampai di rumah Mary, ternyata ia hilang dan meninggalkan jejak darah di sekitar jendela. Karena keadaan semakin memburuk, John pun meminta Siames dan warga lain untuk membentengi gereja dan menyuruh semua warga masuk ke dalam gereja. Sedangkan ia pergi untuk memburu makhluk tersebut. Di malam harinya, John mengobrol dengan Isabel, di mana John curhat kalau ia dulu punya istri dan anak, tapi sayangnya mereka terbunuh setelah diserang oleh makhluk yang mengerikan, yang sama seperti yang menyerang desa. John pun menjelaskan, setelah kematian orang-orang yang dicintainya, sekelompok Gypsy datang ke kotanya sambil mengatakan kalau kutukan sedang balas dendam. Mendengar hal itu, Isabel pun mengungkapkan kalau sebelumnya para Gypsy juga mengklaim tanah milik suaminya. Tapi saat Isabel mau cerita lebih lanjut, Siames mencoba menghentikannya agar mereka tidak lagi membahas tentang kutukan itu. Keesokan harinya, John pergi ke dalam hutan untuk memasang beberapa perangkap.
Dan setelah menunggu beberapa saat, makhluk mengerikan itu pun muncul dan masuk ke dalam perangkapnya. Dengan sigap, John pun langsung menembaki makhluk itu hingga mati. John lalu lanjut membawa makhluk itu ke dalam kandang milik Siamus untuk melakukan otopsi. Di situ, John, Siamus, dan para tetua lain kemudian mulai menyobek perut makhluk itu dan mendapati Annie Mary yang teriak ke arah mereka. Karena dia bukan lagi Annie Mary yang asli, mereka pun langsung menembak mati Annie Mary. Melihat hal itu, Siamus mulai kepikiran dan takut kalau yang dialami putranya sama seperti Annie Mary. Jadi ia pun bertekad akan memburu makhluk yang mengganggu putranya dan mengakhiri kutukan itu. That's absurd. I had nothing to do with this. Di hari-hari berikutnya, banyak warga yang memilih untuk keluar kota atau bersembunyi di gereja untuk pelindung. Sementara itu, John bertanya ke Isabel tentang identitas wanita Gypsy yang dikubur hidup-hidup oleh Siamus dan yang lainnya. Tapi Isabel juga tidak tahu tentang hal ini. Namun yang pasti, Siamus memang seringkali berbuat kejam untuk mempertahankan kepemilikannya. Saat Siamus dan yang lainnya mulai pergi untuk memburu makhluk itu, John dan Isabel mencoba bicara baik-baik agar terbuka tentang apa yang terjadi. Jadi Charlotte pun menunjukkan secari kitab yang berisi tentang 30 keping perak gigi palsu. Dari situlah ia mengungkapkan kalau ia dan anak-anak lainnya menemukan gigi palsu perak itu yang kemudian disembunyikan di gereja. John, Charlotte, dan Isabel pun pergi ke gereja untuk menemukan gigi perak tersebut. Setelah itu, John mencoba mencari orang pandai besi untuk mengubah gigi palsu itu menjadi peluru. Charlotte, I need a blacksmith. Di sisi lain, Siamus serta yang lainnya sudah berkeliling hutan, namun tidak menemukan apapun juga, dan tanpa mereka sadari kalau makhluk itu ada di rumahnya untuk memburu pembantunya yang bernama Ennis. Meskipun Ennis berhasil selamat dari serangan itu dengan banyak luka, tapi ia memilih untuk tetap diam dan tidak memberitahu siapapun. Lalu di malam harinya, John memutuskan untuk berjaga sambil membawa senapan. Tapi di saat yang sama, ia melihat kain-kain yang berlumuran darah bekas serangan makhluk tersebut kepada Ennis. John pun langsung menemui Siamus dan menanyakan apa ada yang hilang di rumah ini. Sedangkan Siamus, Charlotte, dan Isabel ada di sana, kecuali Ennis yang sedang mengobati lukanya. Siamus pun menganggap kalau apa yang dilakukan oleh John ini sangatlah berlebihan dan menyuruhnya agar meninggalkan desa. Namun John menolak sebelum pasukan dari kota pun tiba. I'm just the caretaker. John lalu lanjut berjaga di lantai 2. Sementara Ennis sudah mulai merasakan efeknya dan merasakan kesakitan. Di sisi lain, Siamus kemudian mendengar suara aneh dari kamar Ennis. Jadi ia segera mengambil pistol dan menuju ke kamar Ennis. Tapi kini Ennis sudah sepenuhnya bermutasi menjadi makhluk yang mengerikan dan langsung menyerang Siamus. Dalam kekacauan itu, Siamus pun tak sengaja menjatuhkan lilin yang kemudian membakar seluruh ruangan. John yang mendengar kekacauan itu pun langsung menghampiri Siamus yang lari ke dalam kandang kuda.
Meskipun Siamus berhasil membunuh makhluk itu dengan senapannya, tapi ia terluka karena terkena gigitan. Dan karena Siamus khawatir akan nasibnya ke depan, jadi ia pun menyiramkan minyak ke tubuhnya dan membakar dirinya sendiri sebelum ia bermutasi dan menyerang keluarganya sendiri. Di situ John pun mencoba menghentikannya, tapi upayanya itu sudah terlambat. John kemudian membawa Charlotte dan Isabel pergi dari rumah mereka yang sudah terlahap api. Ketiganya lalu sampai di gereja dengan senang. Saat di dalam gereja, John memberitahu warga yang lain kalau ia memiliki peluru yang terbuat dari gigi perak. Dan nantinya, ia akan menggunakan peluru itu untuk menembak makhluk mengerikan tersebut untuk menghentikan kutukannya. Lalu di tengah malam saat semua orang tertidur, Isabel mendengar suara Edward dari luar. Jadi tanpa ragu ia pun membuka pintu gereja. Tapi tanpa disadari kalau itu adalah trik makhluk itu untuk mengelabui Isabel. Alhasil makhluk mengerikan itu pun siap menyerang dan membantai warga yang ada di dalam gereja. John pun bersiap untuk menembakkan peluru perak itu. Namun Isabel mencoba menghentikannya dengan berdiri di depan makhluk yang mengerikan itu. Karena tak punya pilihan lain, John pun terpaksa menarik pelatuknya sehingga peluru itu menembus tubuh Isabel dan mengenai makhluk mengerikan itu. Isabel berbaring tak berdaya. Dengan nafas terakhirnya, Isabel melihat Edward sudah kembali ke tubuh manusia, yang artinya peluru perak itu berhasil mengakhiri kutukan itu dan Edward berhasil diselamatkan. Sebentar Isabel pun sudah tak tertolong lagi. Setelah kejadian tersebut, John membawa Charlotte dan Edward untuk pergi bersamanya karena kedua anak itu sudah tidak memiliki rumah dan juga orang tua. Sebelum mereka meninggalkan desa, Charlotte mengembalikan 30 perak lainnya kepada John yang ia temukan di lantai gereja. Scene kemudian menunjukkan 35 tahun kemudian dan terungkaplah kalau Edward adalah kapten yang tertembak pada perang Somme di awal film dan peluru besar yang ada di dalam tubuh Edward merupakan peluru perak penangkal kutukan. Lalu saat Edward meninggal di meja operasi, Charlotte mengambil peluru itu dan mengembalikannya kepada John yang kini terbaring di tempat tidur karena sudah sangat tua. Film pun berakhir.